kelas 9B SMP Metodis 5. Topik kita kali ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Bentuk bangun ruang sisi lengkung banyak kita jumpai dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mulai dari bentuk kemasan makanan, peralatan olahraga, suku cadang mesin, sampai peralatan berteknologi tinggi. Ya. Jadi ini adalah sebuah tabung. Ini kebetulan ada di rumah. Nah, jadi kalau kita perhatikan di gambar ini adalah gambar sebuah tabung. Jadi unsur tabung itu ada sisi atas, sisi bawah, dan ini selimut tabung. Jadi kalau ini sebuah tabung, ini sisi atasnya, permukaannya berupa lingkaran, permukaannya. Ini permukaan kedua berupa lingkaran juga. Jadi permukaannya yang atas dan bawah kongruen, sama besarnya. Jadi kemudian yang ini yang disebut dengan selimut tabung, ya. Nah, kemudian yang ini disebut jari-jari tabung. Ini ke sini jari-jari tabung. R tabung ya. Oke, artinya dia adalah setengah dari diameter. Jadi kalau dalam hal ini, kalau ini sebuah tabung, ini kan tutupnya dan alasnya sama-sama lingkaran yang kongruen. Kemudian kalau kita ukur ini diameternya, ini diameternya, kalau nampak ya, diameternya kalau saya hitung ada 10-18 garis, artinya 18 satuan lah kita anggap. Jadi jari-jarinya adalah setengah dari 18, 9 satuan. Oke, ini yang disebut dengan diameter. Diameter itu adalah panjang dari sini ke sini tentunya. Dari sini ke sini. Kalau titik pusatnya di sini, titik pusat lingkaran ini di sini. Ya, diameternya panjang dari sini ke sini. Jadi ini tadi ada 18 satuan, sehingga setengahnya adalah 9. Jadi jari-jarinya 9 satuan. Kemudian tabung memiliki dua buah rusuk, yaitu tepi lingkaran alas tabung yang ini. Ini tepinya. Yang melingkari ini tepinya. Ya, dan tepi lingkaran tutup tabung atau atas tabung ini. Nah, keduanya masing-masing merupakan garis perpotongan selimut tabung dengan bidang alas dan tutup tabung. Jadi ini merupakan perpotongan, ini perpotongan ini, oke, selimut dengan selimut tabung. Antara ini dan selimut tabung. Nah, kemudian kalau ini jari-jari tabung atau sama saja dengan dari sini ke sini, sama saja itu R. Oke, ini disebut tinggi tabung. Ini tinggi tabung ya, tinggi tabungnya. Nah, kemudian kalau saya ambil sebuah garis yang menghubungkan antara rusuk atas dengan rusuk bawah, misalnya ini, saya ambil satu garis terserah di mana. Oke. Misalnya ini. Jadi kalau saya membuatnya seperti ini misalnya tabung ya, anggap dulu bahwa tabungnya ini memiliki tutup dan alas ya. Nah, tetapi memang fokus kita sekarang adalah membongkar tabung ini. Tabung ini diiris menurut rusuk lengkung atas, rusuk lengkung bawah, dan sebuah garis tadi, sebuah garis yang ini. Jadi ini rusuk lengkung atasnya ini kan rusuknya. Ini rusuk lengkung bawah. Kemudian saya ambil sebuah garis di selimutnya. Ini sudah saya garis tadi. Ini garis pada selimutnya. Kemudian saya potong. Saya gunting ini. Ya. Jadi seperti ini. Oke, setelah saya gunting jadinya seperti ini. Ternyata dia berbentuk persegi panjang. Oke. Ternyata dia berbentuk persegi panjang tabungnya ya. Oke. Nah, tadi yang ini tabungnya. Ini tabungnya tadi kita potong di salah satu sisinya menjadi sebuah bentuk persegi panjang. Oke. Jadi ketika dia berbentuk persegi panjang, saya gambar dulu. Baik, ini tadi selimut tabungnya. Ini tadi selimut tabungnya. Belum kita bicara tentang alas dan tutupnya. Nah, ini tadi dia. Oke. Di mana ketika dia berbentuk persegi panjang, berarti ini panjang,
ini lebarnya. Oke, seberapa panjang ini? Dia kan tadi dari sebuah tabung seperti ini, selimutnya ini ya. Ini dia kan tadi dari sebuah selimut tabung. Oke, ketika kita bongkar, nah kita bongkar menjadi begini. Panjangnya ini ternyata panjang yang ini, panjang persegi panjang ini adalah merupakan panjang ini. Panjang yang ini. Ini disebut apa? Waktu kamu belajar di SD. Panjang ini disebut, yang melingkar ini disebut panjang keliling lingkaran. Jadi panjang pada persegi panjang ini adalah merupakan ini, panjang yang ini. Keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Saya buat dulu keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Oke. Apa rumus keliling lingkaran? Saya buat di sini ya, karena samanya panjangnya dengan sini. Masih ingat waktu SD ya? Keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr, di mana pi adalah 22/7 atau pi boleh juga merupakan angka 3,14 kalau pembulatan ke 2 desimal, 2 di belakang koma. Nah kemudian ini lebarnya. Lebarnya ini kan kalau ini tadi tabungnya, kalau kita bongkar begini, lebarnya yang ini. Itu merupakan apa pada tabung? Merupakan tinggi tabung. Jadi ini tuh ini. Jadi lebarnya adalah merupakan tinggi tabung. Sehingga ini kan hanya selimutnya masih. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang pada ini, panjang kali lebar tentunya kan. Oke, luas selimut tabung yang ini adalah luas persegi panjang ini, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya ini, berapa tadi panjangnya? 2πr kali tingginya, lebarnya adalah tinggi. Jadi ini adalah rumus luas selimut tabung. Hanya masih selimutnya ini ya. Hanya masih ini tuh. Hanya masih luas yang ini. Luas yang melengkung ini. Belum alas, belum tutup ya. Oke. Nah, kemudian alas tabung, alas dan tutup tabung kan berbentuk lingkaran. Ya, berbentuk lingkaran. Sehingga luas alasnya atau luas alas sama dengan luas tutup. Nah, karena dia kongruen, luasnya sama, kita menggunakan rumus luas lingkaran. Karena dia berbentuk lingkaran ya. Nah, apa rumus luas lingkaran waktu SD? Pi R kuadrat. Nah, sekali lagi saya ingatkan berapa buah permukaan tabung lengkap ya. Tabung lengkap maksud saya ada 3. 1, tutup, alas, dan selimut. Nah, jadi kalau kita gabung tiga-tiganya, luas permukaan tabung lengkap. Luas permukaan tabung yang lengkap adalah, sengaja saya buat kata lengkap, karena kadang nanti soal dibilang tanpa tutup. Nah, beda lagi tentu rumusnya, kamu nanti bisa menemukannya. Adalah luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut tabungnya. Karena luas selimut tabung. Karena tadi ada berapa buah permukaannya? Ada 3. Alasnya berbentuk lingkaran, sama luas alas dengan luas tutup. Berarti 2 kalilah luas alasnya kita anggap ya. Oke. Atau kita buat dulu begini. Pi R kuadrat tambah luas tutup juga pi R kuadrat. Luas selimut tabung tadi apa? 2 pi R kali T. Nah, kalau kita ini jumlahkan, pi R kuadrat tambah pi R kuadrat kan 2 buah pi R kuadrat begitu ya. Tambah 2 pi R T. Inilah luas permukaan tabung lengkap. Ya. Dicatat dengan rapi. Atau kadang ada orang menulis begini. Luas permukaan tabung dicari faktor yang ini. Di sini kan ada 2 PR. Di sini ada 2 PR. Ditulis 2 PR kali. Diambil 2 PR dari sini kan tinggal satu lagi R. R tambah diambil 2 PR dari sini tinggal T.
Inilah luas permukaan tabung lengkap. Nanti kalau misalnya tabungnya tanpa tutup, ya tabungnya tanpa tutup, misalnya ada kaleng biskuit di rumah, tiba-tiba tutupnya sudah hilang. Nah, berarti ada berapa buah permukaannya? Tinggal 2, yaitu alas dan selimut. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup adalah luas alas tambah luas selimut, yaitu pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Jadi nanti kamu harus tahu menemukan rumusnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Sebelum kita masuk ke contoh soal yang berupa berhitung, saya ingatkan lagi sekali lagi meringkas apa yang kita pelajari tadi tentang tabung ya. Yang pertama, tabung memiliki berapa buah sisi tadi? Berapa buah permukaan? Memiliki 3 buah sisi atau permukaan, yaitu sisi tutup, alas, dan selimut. Nah, kemudian tabung tidak memiliki titik sudut ya. Jadi tabung tidak ada memiliki titik sudut. Nah, kemudian tabung memiliki berapa buah rusuk? Oke, ada 2 rusuk. Masih ingat tadi rusuknya? Rusuknya adalah bagian dari ini, lingkaran atas yang ini dan lingkaran bawahnya. Oke. Nah, kemudian tadi yang sebelumnya tidak memiliki titik sudut. Ya. Kesimpulan berikutnya nanti adalah bahwa selimut tabung berbentuk apa? Persegi panjang. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, setelah ini baru kita masuk ke soal-soal. Di sini kamu butuh pandai berhitung, ya. Tapi berhitungnya jangan pakai kalkulator, ya. Contoh nomor 1. Diketahui sebuah tabung, ini tabung. Oke. Memiliki jari-jari 7, R-nya 7, R sama dengan 7. Jari-jarinya 7 ya. Nah, kemudian tinggi tabungnya adalah 20 cm. Ini 7 cm tadi. Yang ditanya luas selimut tabung. Nah, kamu harus pintar memilih pi ya. Jadi, kalaupun tidak diketahui pi, kamu harus pintar memilih apakah 22/7 atau 3,14 supaya berhitungnya lebih enak. Nah, ingat bahwa luas selimut tabung, rumusnya tadi adalah sambil dihafal ya. 2 pi RT. Berarti 2 kali pi-nya ambil 22/7. Kenapa? Karena R-nya dikasih tahu 7. Ya, T-nya berapa tadi? 20. Nah, tujuannya tadi supaya ini habis ya. 2 kali 22, 44. 44 kali 2, 88. 88 kali 10, 880. Karena dia berupa luas, tentu satuannya adalah cm pangkat 2. Contoh kedua, ada tabung memiliki jari-jari 8. Luas selimutnya ini, tinggi tabung berapa? Kita buat dulu diketahui biar lebih jelas. Harus buat diketahui nanti ya. Jari-jari tabung 8 cm. Ini bicara tabung ya, diketahuinya ya. Kemudian selimut tabung 240 pi cm pangkat 2. Luas selimut tabungnya adalah 240 pi cm pangkat 2. Yang ditanya adalah tinggi tabung. Kita jawab. Apa rumus luas selimut tabung? Luas selimut tabung rumusnya adalah 2 pi RT. Berapa diketahui tadi luas selimut tabung? 240 pi cm pangkat 2. Nah, sementara pi dibagi pi kan habis. Kemudian 2 kali R tadi dikasih tahu berapa? 8 cm. T-nya ditanya. Ini 240. Bagi 8, 1 bagi 8, 3. Bagi 2, 1. Bagi 2 yang 30 ini kan 30 sekarang, ini jadi 15. Sehingga tingginya sama dengan 15 cm. Kita masuk 2-3 contoh lagi ya.
Ini soal ketiga. Sebuah tabung perbandingan antara jari-jari dan tinggi adalah 3:5. Luas selimut tabung 480 pi cm pangkat 2. Tentukan jari-jari tabungnya, juga kita cari nanti tingginya. Nah, kita buat dulu diketahui R banding T pada tabung ya 3:5, karena nanti tentunya kalau kita bicara kerucut atau bola, nah beda lagi ceritanya nanti ya. Jadi buat dulu kalian diketahui tabung, nah gitu ceritanya. Nah, kalau ada soal perbandingan, kamu buat pemisalan. Misalkan R-nya adalah 3X dan T-nya adalah 5X. Nanti kita cari X-nya. Kemudian luas selimut tabung adalah 480 pi cm pangkat 2. Yang ditanya berapa sebenarnya R-nya. Berarti kita harus dapat nanti X-nya. Kita jawab. Nah, apa rumus luas selimut tabung? 2 pi RT itu rumus luas selimut tabung ya. Sama dengan berapa tadi luas selimut tabung? 480 pi cm pangkat 2. Sementara boleh langsung coret, tidak apa-apa. Baru substitusi R dan T-nya. Atau ini pun boleh kamu sederhanakan lagi, pun boleh bagi 2. Ini menjadi 24. Berarti 240 di sini. R-nya tadi berapa? 3X. T-nya tadi berapa? 5X. Di kanan tinggal 240. Ya. Kemudian 3 kali 5, 15. Atau 1 bagi pun boleh. Bagi 3, habis dengan ini. 24 bagi 3 kan 8. 80. Bagi 5, 1. Bagi 5, 16 ini ya. Paham ya? Nanti kalau nggak pintar, boleh deh. Kamu kalikan dulu baru nanti bagi-bagi. X kali X kan X kuadrat. Di kanan tinggal 16. X-nya akar dari 16, 4. Jadi kita ambil yang 4. Ada sih akar dari 16 kan boleh minus 4. Karena sebuah panjang nanti jari-jari atau tinggi tidak mungkin minus. Maka kita ambil X4. Sehingga jari-jari tadi berapa? 3X. Berarti 3 kali 4 adalah 12 cm. Kalau ditanya tinggi kan tadi 5X. 5 kali 4, 20 cm. Soal berikutnya. Soal keempat. Tabung. Diketahui tabung di mana R-nya adalah 7 cm. Tinggi tabung 18 cm. Kalau ditanya luas sisi tabung, otomatis kita anggap itu tabungnya lengkap. Kecuali ada informasi lain, baru kamu pakai informasi lain tersebut. Kalau hanya pertanyaannya luas sisi tabung, berarti tabung lengkap. Artinya ada 3 sisi, 3 permukaan, yaitu tutup, alas, dan selimut. Nah, yang ditanya luas tabung ya. Kita jawab. Sini kita buat luas sama dengan 2 pi R kali R tambah T. 2 kali pi-nya kita ambil 22/7. Kenapa tidak 3,14? Karena R-nya diketahui 7. R 7 tambah tingginya tadi 18. Habis. 2 kali 22 adalah 44 kali 7 tambah 18 adalah 25. Berapa itu? 44 kali 25 sama dengan 50 kali 22 sama dengan 100 kali 11. Berarti 1100 cm pangkat 2. Oke. Satu soal lagi ya, nomor 5. Oke. Sama seperti soal sebelumnya, tabung ini kita anggap tabung lengkap karena di sini luas permukaan tabung atau luas sisi tabung tidak ada informasi lain. Nah, diketahui tabung. Kemudian R banding T sama dengan 2/3. Kita misalkan R-nya adalah 2X dan T-nya adalah 3X. Luas permukaan tabung, luas tabung
adalah 500 pi cm pangkat 2. Yang ditanya tinggi tabung. Kita jawab. Apa rumus luas tabung? L adalah 2 pi R kali R tambah T, atau 2 pi R kuadrat tambah 2 pi R T pun boleh. Berapa luas tabung dikasih tahu? 500 pi. 2 pi kali R-nya tadi kita misalkan berapa? 2X. 2X tambah T-nya 3X. Ini coret. Ya, oke. Nah, kemudian ini kan 2 kali 2, 4. 500 dibagi 4, 125 ya. Ini dicoret 2 kali 2 ini dengan 500, 125. Kemudian di sini 2X tambah 3X, 5X. 5X kali X, 5X kuadrat. Lalu X kuadrat sama dengan 125 dibagi 5, yaitu 25X-nya kita ambil akar dari 25, 5. Nah, pertanyaannya tadi tinggi tabung. Tinggi tabung kita misalkan tadi berapa? 3X. Maka tinggi tabung sama dengan 3X, 3 kali 5, 15 cm ya. Jadi selama belajar semoga makin pintar. Tuhan memberkatimu semua.